This was a bad idea. Halo semua, 100K di sini dan ini adalah alur cerita dari It's a Boy Girl Thing. Ya gitulah, nggak tahu bahasa Inggris aku, cok. Film ini menceritakan tentang dua orang remaja yang tinggal bersebelahan. Bisa dibilang tetanggaan sih, RT-nya sama. Yang cowok ini namanya Woody dan yang cewek ini namanya Nell. Tiap hari mereka selalu berantem. Sampai pada suatu malam, si Woody ini menyetel musik dengan sangat keras yang menyebabkan Nell yang waktu itu sedang belajar merasa terganggu. Nell pun memarahi Woody untuk segera mematikan musiknya. Tapi bukannya dimatiin, si Woody malah mengencangkan musiknya yang mengakibatkan Nell kesal dan menutup jendelanya sangat kencang. Alhasil, baju tidur Nell terjepit dan gunung kembarnya pun terlihat. Woody yang melihat itu langsung tertawa kegirangan karena bisa live stream secara gratis. Nell pun malu dan pergi meninggalkan jendela. Singkat cerita, pada suatu pagi, Nell yang sedang berangkat ke sekolah, ternyata Nell ketinggalan bis sekolahnya. Dan mau gak mau, Nell harus melanjutkan ke sekolah dengan berjalan kaki. Di sisi lain datanglah Woody dan temennya Horse berangkat ke sekolah menggunakan mobil sport merah. Melihat Nell yang berjalan kaki, si Woody langsung menyuruh Horse untuk melewati genangan air dekat Nell agar Nell terkena cipratan air. Sehingga Nell yang terkena cipratan air pun menjadi basah kuyup. Namun si Nell tetap melanjutkan ke sekolah dengan penampilan yang sudah acak-acakan dan membuat seisi sekolah melihat Nell dan menertawainya. Dan setelah itu Nell bertemu dengan Woody yang sedang bersama pacarnya yang bernama Brianna. Dan Brianna pun ikut membuli si Nell karena rambutnya kayak singa. Waktu kelas komputer, lagi-lagi si Woody mengerjai si Nell dengan membuka situs porno di komputer si Nell. Nell yang melihatnya pun kaget dan teriak. Seisi kelas yang melihat pun juga menertawai Nell kembali. Akhirnya Nell pun kena omel sama gurunya. Kemudian di sekolah mereka mengadakan study tour sebuah museum peninggalan sejarah. Dan saat pembagian kelompok, si Nell dan Woody malah satu kelompok. Dan karena mereka ini sering berantem, mereka pun gak sengaja berantem di depan patung keramat. Dan patung itu sepertinya gak senang melihat mereka berantem. Dan akhirnya patung itu mengeluarkan asap. Ini nggak tahu asap apa ya, tak mungkin dong asap rokok. Dan setelah mengeluarkan asap, scene berganti pada malam hari. Tepatnya pada saat Woody dan Nell tertidur, reaksi asap yang diberikan patung keramat tadi mulai terlihat saat jiwa mereka tertukar satu sama lain. Esok paginya saat mereka terbangun, Nell dan Woody sudah bertukar tubuh. Di sini Woody yang sudah ada di dalam tubuh Nell merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Seperti ada yang ganjel gitu di dada. Saat Woody mengeceknya, Woody pun kaget saat melihat titiknya hilang dan dadanya membesar. Aduh, mantap banget ini, cok. Begitu juga dengan Nell yang sudah ada di dalam tubuh Woody. Dia merasa kaget saat dia mempunyai titik yang berdiri tegak layaknya perseneling mobil. Singkat cerita, pada saat di sekolah mereka kembali berantem mengenai tubuh mereka yang ketukar tanpa mengetahui sebabnya. Mereka berharap agar kutukan ini cuma bertahan selama 1 hari. Tapi ternyata kutukannya tetap berlanjut. Dan karena mereka berdua adalah musuh bebuyutan yang suka berantem, mereka berencana untuk mempermalukan diri mereka masing-masing. Woody yang biasanya tampil keren dan fuckboy kini tampil dengan penampilan rambut belah tengah layaknya orang culun atau wibu karena ulah si Nell. Begitu juga dengan si Nell, biasanya penampilan kutu buku dan sopan. Kini karena ulah Woody, si Nell jadi berpenampilan seperti mau open BO. Singkat cerita, Woody yang ada di dalam tubuh Nell pun gak pengen nyanyain kesempatan ini. Dia masuk ke pemandian cewek-cewek dan terlihat ia menikmati live streaming secara langsung pemandangan indah dan berbulu. Di sisi lain, Nell yang ada di tubuh Woody menemui Brianna, pacar Woody. Dia minta untuk putus. Kemudian hal itu diketahui oleh si Woody. Kemudian Woody marah pada Nell dan berencana menggunakan tubuh Nell untuk mantap-mantap dengan cowok fuckboy yang saat itu ada di depannya.
Singkat cerita, saat Woody sudah di rumah cowok itu dan mau bercocok tanam, tiba-tiba Woody merasa jijik dan bilang kalau ini adalah perbuatan gay. Woody pun kabur meninggalkan cowok itu. Keesokan harinya, Nell yang tahu keperawanannya yang selama ini dia jaga sudah hilang, menangis di sekolah dengan tubuh Woody. Guru laki-laki yang melihatnya pun merasa jijik dengan Woody. Saat di loker, Woody yang melihat Nell menangis dan bersedih, ia pun mendatangi si Nell dan menyuruhnya berhenti menangis karena Woody malu kalau semua orang melihat. Akhirnya pun Woody mengatakan sejujurnya kalau kemarin malam ia gak jadi bercocok tanam dengan Pak Boy itu. Dan dia menjamin kalau si Nell masih segel dan bergaransi. Cowok fuckboy itu yang menyebar berita hoaks ke teman-teman satu sekolah kalau si Nell sudah bermantap-mantap dengan cowok fuckboy itu. Kemudian Woody yang gak terima karena si Nell dijelek-jelekin, ia pun menemui cowok fuckboy itu dan berniat memberi dia pelajaran. Namun karena Woody ada di dalam tubuh Nell, pukulan Woody pun ditangkis dengan mudah. Kemudian tak lama itu si Nell yang ada di dalam tubuh Woody pun mengajar tepat di wajah pria fuckboy itu. Dan akhirnya pun cowok fuckboy itu mengaku kalau dia salah dan meminta maaf pada Nell. Setelah kejadian itu mereka berdua pun memutuskan untuk berdamai. Mereka juga berdiskusi tentang kenapa tubuh mereka bisa ketuker. Dan setelah mereka ingat-ingat, mereka kepikiran kejadian ini terjadi mungkin karena mereka bertengkar di depan patung keramat yang ada di museum. Lalu mereka berdua pun kembali mengunjungi museum itu dan meminta kepada patung keramat itu untuk mengembalikan mereka ke tubuh masing-masing. Namun patung itu tidak merespon sama sekali. Keesokan harinya Woody pun melatih Nell bermain football karena pertandingan football akan segera diadakan. Dan pertandingan ini akan menentukan masa depan Woody setelah lulus sekolah. Begitu juga dengan Nell yang akan melakukan interview beasiswa universitas ternama impiannya. Hari demi hari pun mereka lalui. Karena di sini tubuh mereka tertukar, mereka pun jadi dekat dan akrab satu sama lain. Di sini Woody sedang diinterview oleh dosen universitas impiannya Nell. Dan akhirnya si Nell pun diterima oleh universitas tersebut karena dosen itu tertarik dengan jawaban interviewnya. Kemudian setelah Woody selesai dengan tugasnya, Woody pun mengunjungi Nell yang saat ini sedang bertanding football. Setelah perjuangan dan kerja keras Nell, tak disangka ia berhasil memenangkan pertandingannya dan menjadi pahlawan di pertandingan tersebut. Kemudian Woody pun menghampiri si Nell dan mengatakan kalau ia juga berhasil lolos di universitas impian Nell. Kemudian dari sini benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Dan disinilah keajaiban pun datang. Akhirnya tubuh mereka berdua pun kembali seperti semula. Setelah itu mereka memutuskan untuk menjadi pasangan kekasih. Dan di akhir film mereka pun mantap-mantap. Oke bro, gimana bro? Filmnya seru dan lucu kan? Ngakak sampai keluar dikit nggak kalian? Oke lah bro, sekian rangkuman film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di rangkuman film berikutnya.